50-50 memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia, ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 3. Managing people, human capital. Artikel 16. Reward philosophy, memahami job value versus person value. Hiruk-pikuknya peringatan May Day meninggalkan pembahasan menarik yang tidak ada habisnya untuk dibicarakan di dalam hubungan industrial, yakni masalah reward. Kondisi perekonomian yang tidak menentu diikuti dengan kenaikan harga-harga yang berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat, diikuti dengan semakin meningkatnya angka pengangguran. Kondisi ini berakibat langsung bagi perusahaan dan individu. Bagi beberapa perusahaan, meningkatnya biaya operasional secara drastis dalam jangka pendek mengakibatkan perusahaan melakukan efisiensi, atau dalam jangka panjang, perusahaan mulai memikirkan upaya restrukturisasi, re-engineering, merger akuisisi, serta upaya-upaya strategis lainnya. Sedangkan bagi individu, kondisi ini semakin mencekik perusahaan, di mana tuntutan kerja menuntut individu melewati jam kerja yang lebih panjang. Bottom line perusahaan yang terpengaruh oleh kondisi perekonomian saat ini adalah biaya operasional perusahaan, cicilan pinjaman perusahaan ke bank, dan pengeluaran berjalan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung lainnya. Sedangkan bagi individu adalah pendapatan, kesejahteraan, atau reward yang dirasa semakin menurun. Reward versus kinerja karyawan. Reward serta sistem reward yang diberikan oleh perusahaan adalah salah satu daya tarik mengapa karyawan bekerja di suatu perusahaan. Ada ungkapan yang memperkuat korelasi antara reward dan kinerja. When you pay peanut, you got monkey. Ini merupakan kaidah dasar bagi manajemen perusahaan agar gaji karyawan dengan tuntutan pekerjaan atau output yang diharapkan mestilah sepadan. Berbagai macam sistem reward yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kedisiplinan pegawai, hingga akhirnya membentuk budaya. Para atasan, manajer, atau siapapun yang mengelola kinerja anak buahnya sangat menginginkan adanya kesukarelaan di dalam bekerja. Tentunya, kesukarelaan anak buah bekerja ada bermacam-macam tingkatannya. Kesukarelaan tingkat 1. Sekedar bekerja di perusahaan, sambil mendapat peluang yang baik untuk pindah. Kesukarelaan tingkat 2. Karyawan bekerja tidak konsisten dengan standar yang ditetapkan di perusahaan. Kesukarelaan tingkat 3. Karyawan bekerja sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan perusahaan. Kesukarelaan tingkat 4. Karyawan dengan senang hati mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tambahan, asalkan sesuai dengan minat dan bakat. Kesukarelaan tingkat 5. Karyawan memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karyawan memiliki dedikasi dan hati yang ditujukan dengan kemauan bekerja lembur dan bahkan mengorbankan waktunya di hari libur. Kesukarelaan tingkat 6. Karyawan telah menyatu dengan perusahaan dan akan melakukan apa saja demi kemajuan perusahaan. Tingkat kesukarelaan tersebut memiliki harga. Secara kuantitatif, diakomodir oleh manajemen dengan memberikan insentif seperti lembur, bonus kinerja, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan perjalanan, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Semua bertujuan untuk mengikat kesukarelaan karyawan untuk bekerja. Person value versus job value. Topik reward yang hangat, kontroversial, namun tetap menarik untuk dibahas adalah berkenaan dengan person value dan job value. Person value adalah di mana manajemen memberikan poin lebih kepada orang lain yang akan direkrut. Sebagai ilustrasi di dunia persepakbolaan, pemilik klub biasa melakukan jual beli pemain.
Karakteristik para pemain adalah memiliki mobilitas yang tinggi, di mana pemain mampu berpindah dari satu klub ke klub lainnya, dan bahkan lintas negara. Pekerjaan mereka sangat terspesialisasi, dan persyaratan pendidikan dan karir pemain sepak bola yang sudah terstandar, sehingga sangat tidak mungkin para pemilik klub sepak bola bisa salah pilih pemain, karena portfolio, track record, dan performa para pemain sudah teruji sebelumnya, di mana para pemain sepak bola tersebut merumput. Peran statistik sepak bola juga tidak boleh dilupakan. Statistik mencatat berapa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pemain terkait kartu kuning atau kartu merah, berapa jumlah gol yang dicetak selama musim kompetisi, berapa pertandingan yang diikuti pemain, dan bahkan kondisi fisik pemain selama setahun. Hal ini telah dikalkulasikan secara rinci yang secara transparan dapat diketahui oleh publik atau penggemar sepak bola. Berbeda dengan job value, manajemen menitik beratkan poin yang lebih tinggi pada nilai jabatan seseorang yang ditujukan dengan posisi yang disandang oleh pemangku jabatan di perusahaan saat ini. Pekerjaan pemangku jabatan di sini sangat spesifik, bisa jadi terkait dengan informasi atau rahasia perusahaan. Jumlah pemangku jabatan yang memiliki keahlian ini berjumlah lebih sedikit, sehingga kemungkinan perpindahan karyawan ini jauh lebih tidak fleksibel dibandingkan dengan pemain bola. Persamaan dari kedua pendekatan tersebut adalah semangat retention atau mempertahankan pemain atau karyawan yang berada di klub atau perusahaan di tengah kompetisi atau hukum permintaan dan penawaran dan struktur pasar. Sehingga pada suatu ketika, manajemen dengan origin tertentu ingin menerapkan poin yang lebih banyak kepada salah satu value tanpa melihat kondisi, asumsi, serta origin yang menggarisbawahi perusahaan. Bisa jadi implementasi menjadi salah kaprah, salah arah, dan bahkan menyebabkan demotivasi karyawan. Untuk person value, manajemen klub memberikan insentif reward yang luar biasa besar kepada pemain yang berprestasi. Hal ini diharapkan agar pemain tersebut dapat mempertahankan kinerja bermain, serta mempertahankan pemain karena klub berkompetisi untuk merekrut pemain yang berprestasi. Sedangkan untuk job value, volatilitas dan mobilitas pekerja yang tidak begitu besar, maka insentif yang diberikan cenderung konvensional, sesuai dengan peraturan perusahaan, peraturan tenaga kerja, dan peraturan perundang-undangan lain. Untuk sistem reward yang menggunakan job value, maka daya tarik yang membedakan perusahaan satu dengan lainnya adalah dengan meningkatkan komponen gaji variabel selain komponen gaji pokok, seperti tunjangan komunikasi, tunjangan kendaraan, tunjangan laptop, tunjangan olahraga, dan tunjangan-tunjangan yang menarik lainnya, sesuai dengan poin jabatan dan kebutuhan karyawan. Sehingga diharapkan ungkapan "when you pay peanut, you got monkey" tidak akan terjadi lagi, tidak di perusahaan Anda.